Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahyarun Yusro, owner dari Alpha Person Mart. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Kali ini Mas Ahyar akan memberikan informasi kepada teman-teman para pencinta frozen food atau para teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ingin tahu tentang bisnis frozen food itu seperti apa, peluangnya seperti apa, yang mana kali ini saya ingin menjelaskan besarnya peluang bisnis frozen food di zaman sekarang. Karena jujur aja, di zaman sekarang ini manusia menunjukkan ingin serba praktis, ingin serba simple, mulai dari apapun, khususnya di dunia makanan. Ini semuanya ingin praktis. Dari orang mencari kebutuhan, sekarang nggak mau ribet-ribet, banyak Gojek, ya, dunia online, ya kan, termasuk dalam produk frozen food. Yang mana dunia frozen food ini sekali lagi pernah berulang kali saya jelaskan, dulu memang mulai tahun saya menggeluti tahun 2004 sampai kurang lebih di tahun 2017-an kalau nggak salah. Itu kategori orang jualan sosis, agen sosis, itu mindset masyarakat Indonesia itu masih banyak yang mengategorikan itu makanan anak kecil. Tapi di saat tahun 2018-an ke atas, apalagi sampai menjelang di COVID ini, sudah banyak yang beralih dengan mengatasnamakan namanya frozen food. Dan yang mana dengan nama kalimat frozen food tadi, di pikiran, di mindset masyarakat Indonesia itu menjadi berubah, yaitu tidak sekedar makanan anak kecil, tapi makanan dari semua kalangan. Karena perlu diketahui lagi, yang dikatakan frozen food itu bukan sekedar pada umumnya itu sosis, bakso, nugget, tidak. Mulai dari olahan dari ikan segar, daging segar, atau ayam segar, atau dari roti-rotian, roti burger, roti Mariam, ada dari lebih modern lagi sampai ada buah yang di frozen. Nah, salah satu contoh diantaranya termasuk ada buah yang namanya apokat. Apokat itu dikupas, diambil dagingnya terus divakum, disimpan dalam freezer. Atau seperti mangga juga dikupas, diambil dagingnya, terus dibekukan di dalam freezer. Dijual untuk para penjual jus buah. Nah itu bisa juga. Dan bermacam-macam. Apapun sekarang, segala sesuatu itu praktis. Ya toh? Buat apa? Sesuatu, bahan makanan apa, terus disimpan dalam freezer. Namanya jadi frozen food. Nah ini sangat peluang besar. Zaman sekarang dengan kesibukan manusia di dalam suatu pekerjaan, kehidupan, itu membuat manusia juga itu kebutuhan juga mengikuti, harus juga instan atau praktis. Nah, di sini yang perlu dicermati, yang pertama saya ingin jelaskan pada teman-teman, memang usaha itu suatu pekerjaan yang sangat menggiurkan, jujur. Termasuk pedagang itu yang paling dicintai oleh Nabi. Dalam usaha bekerja menjadi seorang pedagang itu bisa dikatakan yang banyak barokahnya. Kalau bisa menjalankan perdagangan bisnis secara Rasulullah, yaitu di dalam kitab Bukhari dijelaskan di Kitabul Buyu, itu tentang kitab perdagangan, berdagang yang benar seperti atau ala Rasulullah itu seperti apa? Ya termasuk jujur, amanah, tidak suka membohongi, bicara apa adanya. Lah, terus menjemput rezeki. Nah, itu dari Kitabul Buyu sudah banyak dijelaskan. Yaitu yang pertama adalah yaitu mindset, mental. Kita harus jelas bahwasanya kalau motivator kita yaitu Bob Sadino yang pernah mengatakan bisnis itu yang dicari rugi, tapi resikonya adalah kaya raya. Nah, jadi membangun mindset dulu. Gitu. Kalau jenengan sudah serius menekuni, sudah yakin menekuni dengan sebuah bisnis, harus jalan. Apapun yang terjadi, tantangannya apapun. Lah, artinya apa? Mindset harus yakin. Jangan coba-coba, tapi fokus, serius, jalani. Insya Allah disitulah banyak pembelajaran dalam kita menuju suatu kesuksesan. Yaitu pertama adalah mindset. Masih banyak lagi ilmunya tentang mindset. Yang kedua yaitu kita harus pinter atau bisa menentukan potensi daya beli masyarakat di sebuah wilayah. Menentukan daerah mana yang potensi. Itu penting banget. Nggak asal jualan, nggak asal ingin jualan produk ini, tidak, tapi melihat potensi daerah itu mana yang berpotensi. Yang ketiga yaitu menentukan lokasi toko. Nah, ini penting banget.
tokonya itu idealnya dekat di mana, dekat dengan apa, jalur lambat apa jalur cepat. Oh, itu penting banget itu. Karena di antara menentukan daya beli sebuah wilayah dan menentukan lokasi toko, ini adalah paling utama yang perlu difahami oleh para pemain frozen food dalam menentukan tempat strategis atau tidaknya. Ini sangat menentukan banget. Selanjutnya yaitu menentukan nama toko, branding. Nah, menentukan branding toko. Ini sangat penting banget di konten-kontennya Mas Ahyar yang di Alpha Frozen Mart itu juga pentingnya menentukan branding. Sebagaimana kita dalam berumah tangga mempunyai anak, pentingnya menentukan nama dulu. Wah, itu nanti kalau penjelasan tentang branding banyak. Jadi branding nama toko itu utama. Karena itu yang akan menggiring kita, bisnis kita berjalan panjang, lama atau tidaknya. Branding itu menentukan. Karena banyak teman-teman yang mengatakan, "Yo Mas, jalani dulu aja lah Mas, nama toko nanti urusan belakang." Lah itu mindsetnya yang salah. Ada ilmunya di situ. Selanjutnya yaitu menentukan rencana anggaran belanja aset toko. Setelah kita sudah menentukan tempat, lokasi wilayah, tokonya sudah, brandingnya sudah, terus anggaran belanja. Kira-kira outlet ukuran 5 atau 6 kali 12 atau kali 15 itu membutuhkan anggaran berapa? Apa aja yang kita akan butuhkan? Belanjanya apa aja? Harus tahu. Oh, freezernya ada sekian unit, harganya sekian-sekian, terus ada komputer 1 set, terus nanti ada tambah daya listrik. Nah, itu harus tahu. Nah, nanti kalau di AFM digital, di situ dijelaskan. Pentingnya menggambar layoutnya dulu, menentukan layoutnya, posisinya, seperti apa aja, biar kita tidak asal-asalan, sudah terkonsep dari awal. Nah, itu penting banget. Selanjutnya yaitu mempersiapkan freezer. Freezer bisa dengan kategori ditentukan dari luas sebuah toko. Itu membutuhkan berapa unit. Terus freezernya yang ideal untuk frozen food itu seperti apa? Harus tahu. Selanjutnya itu pemesanan rak. Nah, raknya juga penempatannya itu di lokasi atau di dinding. Itu juga harus tahu untuk idealnya untuk para pemain frozen food. Nggak sembarangan. Ada di channelnya Mas Ahyar tentang awal membuat outlet dengan rak yang seperti apa, ada, bisa kunjungi. Yaitu termasuk raknya mulai dari tingginya rak itu berapa, terus di antara rak 1 dengan rak 2 itu berapa senti, rak 2 dengan rak yang ketiga itu berapa senti. Itu ditentukan dari produk yang paling kecil. Nah, itu juga ada aturan atau ada ilmunya. Selanjutnya yaitu meja kasir. Meja kasirnya itu seperti apa? Tempatnya, lokasinya di belakang apa di depan? Terus idealnya itu di kanan apa di kiri? Terus seperti apa tingginya juga? Lah, itu harus juga ada aturannya. Selanjutnya yaitu aplikasi kasir. Aplikasi kasir dalam tahap awal itu yang awal pakai apa? Barangkali kita lagi pemula Mas, aplikasinya seperti apa? Bisa kita pakai yang standar. Nah, tapi kalau kita sudah serius, 10 unit freezer atau 15 freezer atau sudah punya dan niat ingin buka toko yang kedua, yang ketiga, alangkah saya sarankan yaitu menggunakan aplikasi kasir yang berbasis dengan website, yaitu aplikasi online. Nah, ini penting banget karena untuk menentukan ke depan usaha kita itu lebih terjaga dan lebih terkontrol. Selanjutnya branding toko. Branding toko termasuk dari logo, dari plang, dari freezer itu juga banyak untuk memberikan branding toko agar pelanggan kita itu bisa selalu merasa nyaman. Karena salah satunya mindset di awal tadi, kalau kita tidak mempunyai konsep mulai dari awal sampai akhir ini, itu menunjukkan berarti kita itu masih diorientasi menjadi pedagang, bukan menjadi seorang pembisnis. Kalau pedagang itu orientasinya adalah mencari pembeli. Yang penting laku, yang penting dapat uang, yang penting omsetnya tercapai. Tapi kalau pembisnis enggak, cuma satu. Apa itu? Gimana caranya pelangganku mau kembali lagi? Walaupun di saat ini aku harus merugi. Karena untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar pelangganku mau kembali lagi. Nah, itu ada ilmunya. Selanjutnya tentang kelistrikan. Nah, ini perlu listrik sesuai dengan SNI. Ya,
harus sesuai dari kabel besarnya, terus dari arusnya dibagi dari beberapa jalur, gitu. Terus daya wattnya itu idealnya pakai berapa, kebutuhannya berapa, harus tahu, bisa mengukur. Karena apa? Dengan listrik itu termasuk menentukan, karena banyak teman-teman yang mengalami borosnya dalam pengeluaran yang namanya listrik karena menggunakan atau tata cara mengelola kelistrikannya tidak sesuai sehingga boros, dan bisa juga mengalami sebuah ancaman, yaitu apa? Kebakaran, termasuk kerusakan dari awal kerusakan freezer karena arus listrik, daya listrik yang tidak sesuai arusnya, membuat mesinnya cepat rusak, dan paling fatal yaitu tadi membuat suatu kebakaran. Nah, ini karena apa? Tidak tahu tata cara, konsep atau ilmunya tentang kelistrikan. Selanjutnya yaitu menentukan karyawan, SDM. Jadi nggak semua karyawan kita atau karyawan pada umumnya itu bisa di dunia frozen food. Karena mohon maaf, memang dunia frozen food ini ada sebuah keunikan tersendiri. Nggak sebagaimana toko-toko yang lain. Toko-toko kelontong atau toko-toko baju atau toko-toko elektronik yang lain tidak. Tapi toko frozen food ini sangat ada keunikan tersendiri. Makanya SDM-nya juga beda dengan yang lain. Selanjutnya yaitu menentukan produk dari supplier kah atau dari distributor. Nah, ini juga kita harus bisa membaca. Kita juga harus tahu jalurnya, alurnya. Oh, kalau di daerah saya, produk ini saya tidak bisa loh mengambil dari supplier. Mau tidak mau, karena saya orang baru, orang yang kedua di daerah sini, saya harus mengambil ke distributor. Karena distributor ini sudah menjadi orang awal, orang yang pertama ditunjuk dari supplier. Bisa juga, karena seorang supplier itu mempunyai aturan masing-masing. Atau bisa juga kita langsung bisa mengambil dari supplier. Bermacam-macam aturan atau kerjasama kita dengan supplier itu. Nah, ini kita harus bisa memahami. Dan karakternya sebuah produk. Oh, produk ini kategorinya ini adalah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pedagang, kebutuhan bakaran, atau bicara segmen atau kebutuhan bisa horeca. Nah, kita harus bisa memahami di situ, nggak asal-asalan. Gitu. Dengan mengetahui 4 segmen tadi, sehingga kita bisa sedikit tidaknya mengelola dengan baik kebutuhan itu. Menentukan produk mana yang pantas dan yang layak kita jual, kita ambil. Jadi nggak semua dari supplier itu punya produk dari A sampai Z terus kita ambil semua, juga tidak. Kita pilihin aja, dan kita dengan merek-merek yang lain, brand-brand yang lain, produk-produk jenis yang lainnya. Terus yang terakhir yaitu AFM juga ada mentor, yaitu ada grup yang namanya untuk Frozenia, Forum Frozen Food Indonesia, yang mana grup ini akan berbagi tentang pengalaman, tentang wawasan, tentang ilmu manajemen, tentang perkembangan penjualan, sampai-sampai insya Allah kita juga sharing tentang perpajakan. Bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Kita hidup di Indonesia ini harus tunduk dan patuh dengan pemerintah yang sah. Artinya apa? Tentang perpajakan kita juga harus mengikuti dengan baik. Agar apa? Bisnis kita juga aman, bisnis kita juga lancar, kita rezekinya kita berbagi. Sebagian rezeki kita kasihkan ke negara, yang negara akan dikelola dengan baik. Kita selalu berpikiran positif aja, yang mana itu akan bisa menjadikan kebarokahan dalam usaha kita. Jangan takut untuk membayar pajak, untuk sodako, untuk berbagi rezeki. Itu mengurangi rezeki kita tidak, tapi akan memberikan lebih kebarokan dalam hidup kita, usaha kita, keluarga kita. Nah, disinilah perlu diketahui oleh teman-teman, mulai dari awal tadi insya Allah sudah dituliskan oleh tim saya, yaitu besarnya peluang bisnis frozen food di zaman sekarang dengan ketentuan apa aja yang kita perlu ketahui. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat jawaban dari konten ini di channel sebelah, yaitu di channel AFM Digital. Di situ akan saya jelaskan secara rinci kebutuhan dan jawaban-jawaban yang sudah dipersiapkan, yang akan dimentorin, yang akan disiapkan oleh AFM Digital. Dan ini cuma sebagai tahapan yang perlu diketahui dalam kita membuka dunia
frozen food. Saya ulangi lagi, yang pertama yaitu yang diperlukan dalam usaha frozen food, yaitu pertama adalah menentukan mindset. Selanjutnya menentukan potensi daya beli masyarakat di sebuah wilayah, yaitu menentukan daerah. Selanjutnya yaitu menentukan lokasi toko, menentukan nama toko yaitu branding, menentukan rencana anggaran belanja aset toko, terus mempersiapkan freezer, pemesanan rak, meja kasir, aplikasi kasir, branding toko, kelistrikan, menentukan karyawan, menentukan produk, supplier atau distributor. Terus AFM siap menjadi mentor, yaitu ada di grup Frozenia. Dan insya Allah untuk lebih jelasnya, rincian penjelasan lebih rinci, insya Allah materi akan diterbitkan melalui buku bagaimana cara memulai bisnis frozen food dari nol sampai bisa jualan. Nah, ingin tahu kelanjutannya? Jawaban ini ada di channel YouTube AFM Digital, yaitu di channel AFM Digital yang berjudul yaitu AFM Siap Menjadi Mentor. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Itu pengalaman dari hidup saya. Karena apa? Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.